Dapur Wangi merupakan UMKM berupa depot yang menjual produk makanan seperti Kinese Food, Western Food, dan Fusion Food yang sudah beroperasi. Sejak tahun 2010, Dapur Wangi melayani penjualan baik secara offline maupun online melalui platform e-commerce. Penerimaan pesanan, pencatatan pesanan, proses produksi menyiapkan bahan baku, proses produksi memasak, pengemasan produk, penerimaan pembayaran, dan penyerahan produk kepada pelanggan. Rekap penjualan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas F. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Gantt chart, per chart, hasil wawancara UMKM, BPMN, dan juga data flow diagram dari proyek UMKM kami. Baik, jadi UMKM yang kami pilih adalah bernama Dapur Wangi. Dapur Wangi merupakan UMKM berupa depot yang menjual produk makanan seperti Chinese food, Western food, dan Fusion food yang sudah berjalan selama 10 tahun sejak tahun 2010. Dapur Wangi ini melayani penjualan baik secara offline maupun online melalui beberapa e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Lalu Dapur Wangi ini beralamat di Alam Pesona 1, Blok HB nomor 27, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Pemilik dari Dapur Wangi ini bernama Bapak Ali dan juga Ibu Dia. Di sini mereka tidak memiliki karyawan, sehingga kegiatan operasional sehari-hari adalah Bapak Ali dan Ibu Dia sendiri yang menanganinya. Dapur Wangi ini beroperasi sejak tahun 2010 dan tidak ada hari secara khusus untuk libur, jadi mereka setiap hari buka hanya pada hari-hari tertentu sesuai kehendak dari sang pemilik ketika depotnya libur, di mana jam operasinya mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dapur Wangi tidak membuat laporan keuangan secara sistematis, tetapi hanya mencatat pendapatan dan belanja harian pada buku secara tertulis dan tidak melakukan rekap pada akhir bulan maupun pada akhir tahun. Berikut adalah analisis SWOT yang telah kami lakukan. Untuk aspek pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana Dapur Wangi ini memiliki akses mudah melalui platform online dan Google Maps, dengan lokasi strategis di jalan utama yang ramai dilalui orang. Lalu kualitas produk selalu terjaga dengan bahan-bahan segar dan resep yang unik. Kemudian tersedia tempat dine-in yang nyaman dengan menu yang bervariasi, termasuk hidangan yang tidak tersedia di tempat lain di sekitar area operasional. Lalu untuk aspek kedua yaitu kelemahan, di mana harga yang ditawarkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing di sekitar. Lalu minimnya pemasaran melalui media sosial membuat bisnis sulit dikenal oleh masyarakat di luar wilayah penjualan. Kemudian proses penyajian itu cenderung memakan waktu lebih lama saat kondisi ramai, terutama ketika pesanan itu bervariasi. Lalu yang terakhir tidak adanya laporan keuangan yang dibuat secara sistematis, sehingga pendapatan dan pengeluaran sulit dipantau secara detail. Lalu untuk aspek ketiga yaitu opportunities atau peluang,
Nah, ini tuh ada peluang untuk meningkatkan jangkauan pelanggan dengan membuka cabang baru dan memanfaatkan media sosial dengan sarana promosi. Lalu yang kedua yaitu ekspansi bisnis. Itu memungkinkan untuk menambah tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, untuk aspek yang terakhir atau aspek keempat yaitu threats atau ancaman, di mana munculnya pesaing dengan konsep yang sama namun dengan harga yang lebih murah itu dapat menjadi ancaman serius bagi dapur wangi. Lalu yang terakhir, ancaman terakhir yaitu adanya kenaikan harga bahan baku itu berpotensi meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya mengenai pencatatan keuangan dari UMKM Dapur Wangi. Jadi, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa UMKM Dapur Wangi ini tidak membuat laporan keuangan dan hanya mencatat pendapatan dan belanja secara tertulis setiap harinya. Nah, Depot ini juga tidak melakukan rekap berapa jumlah pendapatan maupun pengeluaran mereka pada akhir bulan maupun akhir tahun, sehingga adanya laba tidak bisa dengan mudah untuk diketahui karena mereka tidak melakukan pencatatan secara sistematis. Lalu berikut ini merupakan catatan mengenai pendapatan dan pengeluaran secara tertulis yang dibuat oleh owner, di mana kami mendokumentasikannya untuk dibuatkan pencatatan pendapatan dan juga pengeluaran pada bulan September. Jadi di sini merupakan contoh pencatatan pendapatan dan juga pengeluaran yang dibuat oleh Dapur Wangi, di mana di sini hanya memuat mengenai tanggal penjualan, lalu menu-menu yang dipesan oleh pelanggan beserta kuantitas dan juga harganya. Selanjutnya adalah mengenai estimasi laporan laba rugi selama bulan September. Jadi berdasarkan pencatatan secara tertulis mengenai pendapatan dan pengeluaran yang telah Dapur Wangi buat tadi, maka kami atas izin dari owner ini mendokumentasikan catatan tersebut dan merekapnya untuk dimasukkan dalam pencatatan Excel ataupun spreadsheet. Untuk lebih jelas mengenai berapa pendapatan, pengeluaran dari pendapatan dan pengeluaran tiap harinya dapat diakses melalui link berikut ini, di mana pada link tersebut tersedia mengenai daftar pendapatan tiap hari secara offline maupun secara online, dan juga pengeluaran yang meliputi bahan baku, biaya pengemasan, dan juga mengenai biaya transportasi dan juga biaya listrik. Nah, dari laporan laba rugi tersebut dapat diketahui bahwa penjualan offline pada bulan September ini mendapatkan sebesar 18.575.000. Lalu untuk penjualan online, pada penjualan kotor ini merupakan nilai penjualan atau penjualan secara kotor dari pesanan pelanggan dari penjualan online. Lalu komisi ini merupakan potongan yang dipotong oleh pihak aplikasi online seperti Gojek, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Nah, lalu untuk penjualan online secara bersih setelah dipotong oleh komisi yaitu sebesar Rp2.040.875. Ini merupakan pendapatan dari penjualan online yang diterima oleh Dapur Wangi. Sehingga total penjualan pada bulan September adalah Rp20.615.875. Untuk biaya pokok penjualan ini meliputi biaya bahan baku, biaya pengirim, dan biaya pengiriman, di mana biaya bahan baku ini meliputi sayuran, lalu bahan-bahan untuk membuat bumbu, lalu ada ikan dan juga sembako.
Biaya bahan baku totalnya adalah 7.964.500 dan biaya pengemasannya adalah 179.500. Untuk biaya pengemasan ini meliputi seperti styrofoam, plastik, dan barang-barang lain yang digunakan untuk mengemas produk, sehingga total biaya pokok penjualan sebesar 8.144.000. Maka laba kotornya adalah Rp12.471.875. Lalu untuk biaya operasional ini meliputi biaya gaji sebesar 2.500.000, lalu biaya transportasi 175.000, dan biaya listriknya adalah 500.000. Sehingga total biaya operasionalnya 3.175.000 dan laba operasionalnya sebesar Rp9.296.875. Nah, baik, selanjutnya yaitu Ganjar terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh UMKM Dapur Wangi, yaitu UMKM yang dipilih oleh kelompok kami dalam melakukan proyek desain akuntansi. Nah, untuk yang pertama itu owner Dapur Wangi melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku. Jadi pengecekan bahan baku ini dilakukan setiap hari selama 1 bulan. Kemudian untuk pembelian bahan baku sendiri ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama untuk bahan baku yang tidak tahan lama, lalu yang kedua untuk bahan baku yang tahan lama. Nah, untuk bahan baku yang tidak tahan lama ini seperti sayur, kemudian ikan, dan lain sebagainya. Ini dilakukan setiap hari. Kemudian sedangkan untuk bahan baku yang tahan lama itu dilaksanakan selama 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Kemudian terkait penjualan atau pemesanan, di sini dikategorikan menjadi 2, ada yang dilaksanakan secara online, yaitu melalui aplikasi platform penjualan makanan dan minuman secara online, ada GrabFood, Shopee Food, dan juga GoFood. Sedangkan yang satunya yaitu penjualan secara offline, jadi pelanggan datang ke kedai Dapur Wangi untuk memesan Chinese food. Untuk penerimaan pesanan secara offline ini biasanya setiap hari itu pasti ada pelanggan yang datang untuk membeli makanan di Dapur Wangi. Sedangkan untuk yang online ini tergantung, jadi terkadang ada 4 kali dalam seminggu, ada juga yang 2 kali dalam seminggu, ada juga yang jarang, atau bahkan di salah satu platform ini sama sekali tidak memesan gitu. Kemudian untuk pencatatan transaksi penerimaan pendapatan penjualan ini itu mesti dilakukan setiap hari, jadi setiap kali ada penjualan atau penerimaan pesanan itu owner UMKM Dapur Wangi ini selalu mencatat terkait pendapatan penjualannya. Kemudian untuk menerima dan mencatat bukti transaksi penjualan online yang dikirim melalui email oleh pihak e-commerce. Jadi penjualan online ini pendapatannya itu didapatkan 1 hari setelah terlaksananya penjualan. Jadi pihak GrabFood, terus kemudian GoFood dan juga Shopee Food ini mengirimkan notifikasi email dan juga mengirimkan pendapatan penjualan di hari sebelumnya. Nah, kemudian owner Dapur Wangi ini mengambil pendapatannya tersebut itu 1 hari setelahnya. Jadi setelah email dan juga pendapatan, maka owner Dapur Wangi langsung mengambil pendapatan tersebut. Kemudian untuk mencatat penerimaan uang tunai dan penarikan rekening di bank ini juga sama seperti sebelumnya, jadi dilaksanakan 1 hari setelah terjadi penjualan secara online.
Kemudian untuk pemasaran dan juga promosi ini dilaksanakan secara 2 kali dalam seminggu. Ini merupakan saran dari kelompok kami agar UMKM Dapur Wangi dapat dikenal lebih luas dan bisa mendapatkan jaringan pelanggan yang lebih banyak. Kemudian untuk merekap transaksi selama 1 bulan itu dilaksanakan di penghujung minggu, yaitu 1 kali dalam seminggu di hari Minggu. Itu selalu dilaksanakan rekap transaksi penjualan. Jadi setiap minggu UMKM Dapur Wangi ini kami anjurkan untuk mencatat rekap pendapatannya dan juga rekap pembelian bahan bakunya. Kemudian evaluasi penjualan. Jadi di sini dilaksanakan evaluasi penjualan agar owner Dapur Wangi ini dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari UMKM-nya sendiri. Nah, ini dilaksanakan juga di akhir minggu, jadi sebagai bentuk bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu Ganjar terkait jadwal progres dari proyek kelompok kami. Nah, ini dibagi ke dalam 6 aktivitas di mana masing-masing anggota kelompok berperan sebagai PIC dalam masing-masing aktivitas. Untuk yang pertama yaitu mencari UMKM, ini dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 6 September. Dengan PIC-nya ada Shannon dan juga Ica. Kemudian aktivitas yang kedua, kita melakukan wawancara dan juga identifikasi kebutuhan terkait sistem perencanaan dan juga analisis sistem terkait UMKM Dapur Wangi yang menjadi objek proyek kami. Ini dilaksanakan pada tanggal 7 September hingga tanggal 22 September. Dengan PIC-nya ada Shannon dan juga Ica. Untuk aktivitas yang ketiga, kita melakukan pengembangan sistem akuntansi mengenai laporan keuangan dan juga menganalisis terkait proses operasional dari UMKM Dapur Wangi. Ini dilaksanakan dari tanggal 23 September sampai dengan 19 Oktober. Dengan PIC-nya ada saya sendiri, Nila, kemudian ada Andriana dan juga ada Selin. Kemudian aktivitas yang keempat, kami melakukan desain sistem, yaitu merancang sistem akuntansi dengan membuat DFD dan diimplementasikan pada Microsoft Excel. Jadi ini terkait BPMN, kemudian DFD. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 16 November. Dengan PIC-nya ada saya, Nila, kemudian ada Selin dan juga ada Andriana. Untuk aktivitas yang keempat, kita melakukan uji coba sistem dengan memulai penggunaan terkait apa yang telah kami buat dan juga kami rancang kepada UMKM Dapur Wangi. Dengan PIC-nya ada NAKA yang dilaksanakan dari tanggal 18 November sampai dengan 7 Desember. Untuk aktivitas yang terakhir, kita melakukan pelatihan terkait penggunaan sistem dan juga penyerahan, yaitu memberikan pelatihan penggunaan sistem pada pelaku UMKM Dapur Wangi. Dengan PIC-nya ada Shannon dan juga Naka, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember hingga tanggal 21 Desember 2024. Untuk tercat pembelian bahan baku, langkah pertama yang kita ambil yaitu mendata bahan baku yang habis, lalu dilanjutkan memilih supplier yang akan memasok, dilanjutkan ketersediaan bahan baku pada supplier tersebut, ada atau tidak. Jika ada, maka nanti dilanjutkan untuk membayar, yang dimana membayarnya ada 2 metode, tunai dan transfer. Setelah itu, nanti jika barang di supplier tersebut tidak ada, maka Dapur Wangi ini akan memilih supplier lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Untuk tercat selanjutnya yaitu mengenai penjualan online, yang dimana terdapat langkah pertama yaitu menerima pesanan dari platform online. Jadi Dapur Wangi telah menerima notifikasi terkait dengan pesanan online yang diterima dari customer melalui platform online. Lalu dilanjutkan yaitu melihat ketersediaan menu.
Jadi saat menerima pesanan tadi sudah dilihat apakah menu tersebut masih ada atau tidak stoknya di dapur wangi. Setelah itu nanti terdapat jalur kritis 2 yang dimana dapat tersedia maupun tidak tersedia. Jika tersedia nanti akan melakukan pemesanan dan pembayaran. Jadi dilihat dulu nih ada atau tidak persediaan bahan baku terkait pesanan online tersebut. Lalu dilanjutkan yaitu menyiapkan pesanan. Dan yang terakhir yaitu proses pengantaran ke customer yang dilakukan oleh ojol atau proses penjualan offline. Jadi owner dapur wangi menerima pesanan dari customer secara offline sehingga terjadi pemesanan di dalamnya. Hal yang dilakukan oleh owner dapur wangi yaitu melihat apakah pesanan yang dipesan oleh customer tadi itu ada atau tidak, tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka langsung dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu sesi pembayaran yang dimana di dalamnya terdapat 2 metode yaitu tunai dan transfer. Setelah pembayaran sudah dilakukan, maka owner dapur wangi dapat melaksanakan proses penyajian menu yang telah dipesan. Saya Serin Manisa, MPM Akhir 188 akan menjelaskan mengenai BPMN yang dilakukan oleh Dapur Wangi. Yang pertama, BPMN pembelian bahan baku. Dimulai dengan Dapur Wangi melakukan cek bahan baku, kemudian membuat perencanaan daftar belanja. Setelah itu, pergi mengunjungi supplier dan menyampaikan kebutuhan. Kemudian, supplier memeriksa ketersediaan kebutuhan yang disampaikan oleh Dapur Wangi. Jika tidak ada, maka supplier akan mengonfirmasi pesanan tidak tersedia. Jika bahan yang dibutuhkan ada, supplier akan menyiapkan pesanan. Setelah itu menghitung jumlah harga, kemudian membuat nota. Setelah membuat nota, Dapur Wangi melakukan pembayaran pesanan. Setelah itu, supplier menerima pembayaran dan Dapur Wangi akan menerima bahan baku yang diminta dan proses selesai. BPMN penjualan produk online dimulai dengan pelanggan melakukan pemesanan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran, kemudian Dapur Wangi menerima dan memverifikasi pesanan. Setelah itu Dapur Wangi menyiapkan pesanan, kemudian mengirimkan instruksi kepada driver dan driver menerima instruksi pengambilan pesanan. Kemudian driver melakukan pengambilan pesanan ke Dapur Wangi. Setelah itu driver melakukan pengiriman kepada pelanggan. Dan selanjutnya pelanggan menerima pesanan. Setelah itu Dapur Wangi menerima bukti transaksi melalui email. Setelahnya Dapur Wangi akan melakukan pencairan pendapatan melalui bank. Setelah itu Dapur Wangi akan mencatat transaksi ke dalam jurnal dan proses selesai. BPMN penjualan offline dimulai dengan pelanggan memesan menu, kemudian Dapur Wangi akan menulis pesanan pelanggan. Setelah itu Dapur Wangi memproses pesanan, kemudian pelanggan menerima pesanan sesuai dengan menu yang telah dipesan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran dan Dapur Wangi selanjutnya melakukan rekap pendapatan harian. Proses selesai. Selanjutnya yaitu mengenai diagram konteks penjualan offline yang dimulai dari pelanggan melakukan konfirmasi pesanan. Selanjutnya yaitu melakukan proses pesanan kepada owner Dapur Wangi. Owner Dapur Wangi ini kemudian membuat pesanan. Setelah pesanan selesai, maka owner Dapur Wangi akan memberikan pesanan atau menyerahkan pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pelanggan melakukan pembayaran kepada owner Dapur Wangi. Selanjutnya yaitu DFD mengenai penjualan offline yang dimulai dari pelanggan melihat daftar menu. Setelah pelanggan cocok dengan menu tersebut, maka pelanggan melakukan konfirmasi kepada owner Dapur Wangi. Selanjutnya owner Dapur Wangi melakukan feedback atau konfirmasi bahwa menu yang dipesan itu tersedia. Setelah owner melakukan konfirmasi tersebut, pelanggan melakukan proses pemesanan. Owner Dapur Wangi pun juga melakukan proses pemesanan dengan mengeluarkan bil pesanan. Lalu bil pesanan tersebut dibawa oleh owner Dapur Wangi
Selanjutnya, owner dapur wangi memasak pesanan pelanggan sesuai dengan menu yang tertera pada bill tersebut. Lalu setelah memasak pesanan pelanggan, setelah pesanan selesai, maka owner dapur wangi melakukan pengemasan makanan. Setelah melakukan pengemasan makanan, pesanan tersebut siap untuk diserahkan, maka dikeluarkan nota penjualan. Setelah mengeluarkan nota penjualan, maka owner dapur wangi menyerahkan pesanan dan nota penjualan kepada pelanggan, dan pelanggan kemudian melakukan pembayaran kepada owner dapur wangi. Dan yang terakhir yaitu owner dapur wangi melakukan pencatatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai alur pemesanan makanan di sebuah sistem pemesanan makanan online dengan berbagai entitas yang terlibat di dalamnya. Jadi untuk entitas yang pertama ini ada pelanggan, di mana pelanggan akan memulai proses dengan membuka aplikasi penjualan makanan dan minuman online. Lalu pelanggan akan melakukan pemesanan dan kemudian akan memilih metode pembayaran, entah itu tunai ataupun non-tunai. Nah, untuk entitas yang kedua yaitu aplikasi penjualan makanan dan minuman online, di mana aplikasi ini akan menerima pesanan dari pelanggan dan mengirimkan notifikasi ke owner dapur wangi dan driver ojek online untuk proses pengiriman. Lalu untuk entitas yang ketiga ada owner dapur wangi, di mana owner dapur wangi ini akan menerima dan mengonfirmasi pesanan dari aplikasi, kemudian memproses pesanan pelanggan dan melakukan pengemasan makanan dan membuat nota penjualan. Nah, setelah makanan dikemas dan siap, owner dapur wangi ini akan mengonfirmasi bahwa pesanan telah siap dan dikirim ke pelanggan melalui driver ojek online. Lalu entitas yang berikutnya yaitu ada driver ojek online, di mana driver itu akan mengambil pesanan dari dapur wangi dan mengantarkan ke pelanggan. Nah, setelah mengantar, driver menandai status pengiriman selesai, baik pelanggan membayar dengan tunai ataupun non-tunai. Nah, untuk alur pembayarannya sendiri, itu dilakukan sesuai metode yang telah dipilih oleh pelanggan. Lalu untuk diagram di bawahnya itu menggambarkan alur proses keuangan setelah penjualan makanan dan minuman dilakukan melalui aplikasi online. Nah, khususnya terkait transfer pendapatan penjualan dari aplikasi ke pemilik usaha, yaitu owner dapur wangi. Nah, alur ini itu menunjukkan bagaimana hasil penjualan yang dilakukan melalui aplikasi dikirimkan dan dicatat oleh pemilik usaha, di mana pendapatan harian itu akan ditransfer 1 hari setelah penjualan dilakukan, disertai dengan email konfirmasi berupa stroke, dan pemilik kemudian mencatat pendapatan tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai DFG pembelian bahan baku dari UMKM Dapur Wangi. Di sini terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan bahan baku, lalu yang kedua melakukan pembelian bahan baku, dan yang terakhir rekap pembelian. Di sini pada pengecekan bahan baku dan juga pembelian bahan baku, kami menyediakan opsi apabila ada retur, maka proses pencatatannya seperti apa. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada next slide. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai proses pada saat melakukan pengecekan bahan baku dan juga melakukan seleksi pada supplier. Jadi, saat owner dapur wangi ini memerlukan bahan baku, maka owner dapur wangi akan melakukan pengecekan, yaitu terdiri dari 2 hal, dari bahan baku yang tahan lama dan juga bahan baku yang tidak tahan lama. Kemudian setelah didapatkan berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan, maka owner dapur wangi melakukan seleksi supplier yang meliputi dari 2 hal. Yang pertama ada kualitas dan juga harga, lalu yang kedua terkait dengan pengadaan bahan baku. Setelah owner dapur wangi memilih supplier yang tepat, maka owner dapur wangi akan memverifikasi terkait kebutuhan bahan baku yang
dibutuhkan untuk dapur wangi sendiri. Kemudian supplier akan memverifikasi lebih lanjut apakah bahan baku yang dibutuhkan tersedia di gudang supplier. Apabila kedua verifikasi ini diterima, maka owner dapur wangi akan melakukan proses pembelian bahan baku pada supplier terpilih tersebut. Setelah melakukan pengecekan bahan baku dan juga melakukan seleksi supplier, maka owner dapur wangi akan melakukan proses pembelian bahan baku pada supplier yang terpilih. Nah, supplier yang terpilih ini akan memproses bahan baku yang dibutuhkan oleh owner dapur wangi, kemudian akan menerbitkan nota pembelian. Nah, nota pembelian ini akan diserahkan kepada owner dapur wangi dan owner dapur wangi akan menerima lalu mencatat nota pembelian tersebut. Lalu kemudian akan melakukan pembayaran terkait bahan baku yang telah dibeli dan sesuai dengan nota pembelian yang diterbitkan oleh supplier terpilih. Selanjutnya, setelah melakukan proses pembelian bahan baku, maka dilakukan proses pembayaran dari pembelian bahan baku. Di sini kelompok kami melakukan 3 pilihan. Untuk yang pertama yaitu melakukan pembayaran secara tunai. Jadi owner dapur wangi akan melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada supplier terpilih. Kemudian supplier terpilih akan menerbitkan nota tunai, di mana nota tunai tersebut akan dicatat kemudian diarsip oleh owner dapur wangi sebagai pengeluaran kas terkait pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran secara non tunai. Di sini owner dapur wangi akan melakukan pembayaran secara debit, kemudian supplier terpilih akan menerbitkan struk pembelian, di mana struk pembelian tersebut akan dicatat kemudian diarsip terkait pengeluaran dari adanya pembelian bahan baku secara non tunai. Selanjutnya yaitu opsi yang ketiga terkait pembayaran dari pembelian bahan baku melalui pembayaran secara hutang. Jadi owner dapur wangi akan melakukan pembayaran kepada supplier yang terpilih, kemudian supplier yang terpilih akan menyetujui serta mencatat nota kredit tersebut. Nah, nota kredit tersebut diserahkan kepada owner dapur wangi dan owner dapur wangi akan melakukan pencatatan untuk mencatat akun hutang pembelian bahan baku. Sebelum memasuki masa tenggat pembayaran, owner dapur wangi dianjurkan untuk membayar hutang tersebut kepada supplier yang terpilih. Lalu, pembayaran hutang tersebut akan dicatat sebagai bentuk pengeluaran kas terhadap akun hutang pembelian bahan baku. Nah, selanjutnya yaitu proses retur pembelian bahan baku. Jadi saat owner dapur wangi telah membeli dan juga membayar terkait bahan baku yang telah dibeli kepada supplier yang terpilih, maka owner dapur wangi akan melakukan pengecekan bahan baku yang sudah dibeli tersebut. Nah, apabila dari owner dapur wangi ini menganggap bahwa bahan baku tersebut cacat atau rusak, maka owner dapur wangi akan konfirmasi kepada supplier yang terpilih tersebut. Supplier yang terpilih juga akan mengecek apakah terbukti benar bahwa bahan baku tersebut terjadi cacat atau rusak atau tidak terbukti benar. Jika terbukti memang benar ada bahan baku yang rusak atau cacat, maka supplier yang terpilih akan memproses retur tersebut kemudian menerbitkan nota retur. Nah, nota retur ini akan dicatat oleh owner dapur wangi. Kemudian owner dapur wangi juga akan
mengembalikan bahan baku yang telah dibeli dan akan digantikan yang baru oleh supplier terpilih tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait Gantt chart, Chord chart, hasil wawancara UMKM, BPMN, dan juga data flow diagram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.